Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza dengan NIM D1D024 082. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Paramita Stumiang dengan NIM D1D024 096. Perkenalkan, nama saya Mariska Amurta Basyar dengan NIM D1D024107. Perkenalkan, saya Alvito Briliansa dengan NIM D1D024009. Perkenalkan, nama saya Fitrul Aziz dengan NIM D1D0240056. Perkenalkan, nama saya Widya Sinabil dengan D1D0240444. Perkenalkan, saya Bibit Lestari dengan NIM D1D024078. Perkenalkan, nama saya Rafli Fajar Andika. Perkenalkan, nama saya Mazurik Al-Munawir dengan NIM D1D024033. Baik, saya di sini akan membahas mengenai survival. Survival adalah kemampuan untuk bertahan hidup dalam kondisi sulit atau darurat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks yang lebih luas, survival bisa merujuk pada berbagai situasi seperti menghadapi bencana alam, tersesat di dalam hutan liar, atau bertahan dalam lingkungan yang ekstrim. Survival biasanya melibatkan keterampilan seperti mencari makan dan sumber mata air, membangun tempat berlindung, menyalakan api, navigasi tanpa alat modern, memberikan pertolongan pertama, mengelola kondisi mental dan fisik dalam tekanan. Secara umum, survival menekan adaptasi kreativitas dan daya tahan untuk tetap hidup dalam kondisi yang tidak mendukung. Di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek penting dalam proses survival. Yang pertama yaitu penggunaan sumber daya alam. Penggunaan sumber daya alam seperti air, makanan, dan tempat berlindung untuk mempertahankan diri. Yang kedua yaitu keterampilan dasar. Memiliki keterampilan dasar seperti membuat api, memburu, dan mengumpulkan makanan. Yang ketiga, pengolahan diri. Mengolah diri seperti dengan cara mengolah stres, kelelahan, dan cedera. Yang keempat yaitu penggunaan peralatan. Menggunakan peralatan seperti pisau, kompas, dan tenda untuk mempertahankan diri. Yang kelima yaitu strategi survival. Memiliki strategi survival seperti mencari bantuan, membuat hilang, dan menghindari bahaya. Dalam situasi survival, penting untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mempertahankan diri. Permasalahan survival dapat disimpulkan menjadi 1. Kekurangan air, dehidrasi yang dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Yang kedua, kekurangan makanan. Kelaparan, kekurangan makanan atau nutrisi dapat menyebabkan kelemahan dan masalah kesehatan. Yang ketiga, cedera dan penyakit dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius dan mengancam keselamatan. Yang keempat, cuaca ekstrim seperti panas, dingin, hujan, atau badai dapat menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Yang keempat, stres dan kecemasan. Situasi survival dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang tinggi. Kehilangan kontrol atas situasi dapat menyebabkan perasaan putus asa dan kehilangan harapan. Kehilangan sumber daya seperti makanan, air, dan peralatan dapat menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Bahaya lingkungannya seperti binatang buas, ular, dan serangga dapat menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Kehilangan kontak dengan orang lain dapat menyebabkan perasaan isolasi dan kesepian. Baik, di sini saya akan membahas tentang cara mengatasi masalah dalam survival, yaitu yang pertama, mengatasi kekurangan air. Kita dapat mengumpulkan air hujan, mencairkan es atau salju, atau memurnikan air dari sungai atau danau dengan menggunakan air sederhana seperti filter atau teknik mendidihkan.
Untuk yang kedua, kekurangan makanan. Untuk mengatasi hal ini, kita dapat berburu, memancing, atau mengumpulkan tanaman yang aman untuk dimakan. Penting untuk mengenali tanaman yang bisa dimakan atau berbahaya. Untuk yang ketiga, cuaca ekstrim. Untuk mengatasi hal ini ada dua cara, yaitu yang pertama untuk mengatasi cuaca panas. Kita dapat mencari naungan atau menggunakan pakaian yang tepat. Dan dalam cuaca dingin, kita dapat membangun tempat perlindungan yang mampu untuk menahan angin atau suhu yang rendah. Untuk yang keempat, cedera atau penyakit. Untuk mengatasi hal ini, kita dapat menggunakan keterampilan pertolongan pertama untuk mengatasi luka atau penyakit. Dalam masalah ini kita juga dapat mempelajari tentang bahan-bahan alami yang dapat mengobati luka. Psikologi dalam survival. Dalam menghadapi tekanan mental, kita tetap positif, menjaga motivasi, dan memprioritaskan tindakan yang rasional seperti membuat rencana dalam komunikasi, misalnya dengan menggunakan sinyal atau alat komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu keterampilan survival yang wajib dikuasai adalah mengenai 4 prioritas utama dalam bertahan hidup di hutan maupun di alam bebas. Yang pertama yaitu perlindungan tempat. Berlindung dari kondisi luar tempat berlindung di alam bebas memiliki berbagai jenis, baik buatan maupun alami. Tempat berlindung buatan bisa berupa peralatan pendakian yang kita bawa, sementara tempat berlindung alami bisa ditemukan langsung di lingkungan sekitar. Namun, saat menghadapi kondisi darurat seperti cuaca ekstrim, tersesat, perlengkapan yang dibawa rusak, atau kondisi lain yang mengharuskan kalian untuk bertahan hidup, kalian bisa mencari tempat pelindung yang ada di alam seperti gua, cerukan, gundukan, batu, pohon tumbang, atau vegetasi semak-semak yang rapat seperti jenis paku atau rumput merambat. Yang kedua yaitu tumbuhan atau hewan sebagai sumber makanan. Tumbuhan yang dapat dimakan dan memberikan cukup energi antara lain seperti umbi batang, seperti umbut pisang, rebung, sagu, umbut rumput teki atau batang begonia, serta umbi bakar seperti talas, kentang atau rumput teki. Selain itu beberapa buah seperti murbei atau ciplukan dan daun-daun seperti poh-pohan, daun semanggi atau senggani juga bisa dikonsumsi. Sementara hewan, sebagian besar hewan sebenarnya bisa dimakan, mulai dari siput, serangga, hewan melata, ikan, burung, hingga mamalia. Namun, tantangannya adalah bagaimana cara mendapatkan, karena hewan tersebut terus bergerak dan bersembunyi. Nah, oleh karena itu, memahami habitat dan perilaku hewan sangat penting untuk meningkatkan peluang mendapatnya. Yang ketiga yaitu api sebagai media penerangan dan penghangat. Dalam kehidupan sehari-hari, api berfungsi sebagai kebutuhan fundamental, tidak terkecuali dalam kegiatan petualang. Api ini juga berfungsi sebagai penerang, alat memasak, sarana membuat tenda atau kode darurat, dan secara psikologis dapat memberikan rasa tenang. Selain itu, saat berkegiatan di alam bebas, api juga berfungsi untuk membantu menjaga suhu tubuh, terutama dalam penanggunaan penderita hipotermia. Oleh karena itu, setiap pegiat outdoor sebaiknya memiliki keterampilan dalam membuat api dan perapian. Untuk membuat api dan perapian, ada 3 unsur utama yang harus diperhatikan, yaitu sumber api sebagai pembakar, bahan api sebagai kayu, ranting, atau dedaunan kering, dan aliran udara agar api bisa menyala dengan baik. Yang keempat yaitu air sebagai untuk memenuhi kebutuhan dasar. Air ini adalah kebutuhan vital untuk bertahan hidup, terutama selama perjalanan panjang di alam bebas atau dalam situasi darurat. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidrasi, air juga dibutuhkan untuk menjaga kebersihan, memasak, dan mengelola makanan. Nah, jika kalian tersesat, kehabisan air, atau menghadapi kondisi darurat lainnya, pengetahuan ini akan membantu kalian mendapatkan pasokan air yang dibutuhkan. Cara mendapatkan sumber air yaitu dengan menampung air hujan atau embun pagi, mengambil air dari akar gantung, kantung senar, atau batang bambu, memeras air dari lumut serta tumbuhan merambat lainnya, dan memanfaatkan daun dari pohon untuk teknik kondensasi. Ruang lingkup adalah batasan atau cakupan suatu bidang, kajian, atau aktivitas yang menentukan sejauh mana suatu topik dibahas.
Fungsinya untuk memperjelas fokus, memudahkan analisis, dan mengarahkan penelitian atau proyek. Ruang lingkup survival adalah cakupan atau batasan dari berbagai aspek yang berkaitan dengan kemampuan bertahan hidup dalam situasi ekstrim atau darurat. Ini mencakup berbagai kondisi seperti survival di alam liar, perkotaan, laut, bencana alam, serta aspek fisik dan mental yang diperlukan untuk tetap hidup dalam keadaan sulit. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh ruang lingkup survival yang mencakup berbagai aspek terkait dengan kemampuan untuk bertahan hidup dalam situasi yang sulit dan berbahaya. Yang pertama, fisik. Fisik mencari sumber daya alam seperti air, makanan, dan tempat perlindungan. Yang kedua, penggunaan peralatan. Menggunakan peralatan seperti pisau, kompas, dan tenda untuk mempertahankan diri. Yang ketiga, keterampilan dasar. Memiliki keterampilan dasar seperti membuat api, memburu, dan mengumpulkan makanan. Yang kedua itu ada mental. Mental mengelola stres, kelelahan untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Yang kedua itu pengelolaan emosi, mengelola emosi untuk tetap positif dan fokus. Yang ketiga, mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh ruang lingkup dalam survival. Nah, sebelumnya ada beberapa contoh ruang lingkup dalam survival, yaitu fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian saja, yaitu sosial dan lingkungan. Yang pertama, sosial. Ada yang namanya kerjasama tim. Bekerja sama dengan tim untuk mencapai tujuan survival. Selanjutnya ada komunikasi. Berkomunikasi dengan orang lain untuk meminta bantuan atau memberikan informasi. Selanjutnya ada pengelolaan konflik. Mengolah konflik yang mungkin terjadi dalam situasi survival. Selanjutnya, bagian lingkungan. Ada yang namanya pengenalan lingkungan. Untuk mengenali lingkungan sekitar, untuk mencari sumber daya dan menghindari bahaya. Selanjutnya ada pengelolaan lingkungan. Mengelola lingkungan untuk mempertahankan diri dan menghindari kerusakan lingkungan. Terakhir ada penggunaan teknologi. Menggunakan teknologi seperti GPS dan radio untuk meminta bantuan dan mengumpulkan informasi. Dengan memahami ruang lingkup survival, kita lebih siap untuk menghadapi situasi yang sulit dan berbahaya. Saya akan menjelaskan tentang survival alam liar. Survival alam liar adalah kemampuan untuk bertahan hidup di alam liar dengan menggunakan sumber daya alam yang tersedia. Berikut adalah beberapa penjelasan tentang survival alam liar. Tujuan survival alam liar. Yang pertama, bertahan hidup di alam liar dengan aman. Yang kedua, mengatasi tantangan alam liar seperti cuaca, predator, dan kekurangan sumber daya. Ketiga, menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti air, makanan, dan tempat berlindung. Adapun keterampilan survival alam liar, mencari sumber air yang aman, membuat tempat berlindung yang kuat, mencari makanan yang aman dan bergizi, menggunakan api untuk memasak, menghangatkan, dan mengusir predator, menggunakan navigasi untuk menemukan jalan keluar dari alam liar. Adapun tantangan survival alam liar seperti cuaca ekstrim seperti badai, panas, dan dingin, predator seperti serigala, beruang, dan ular, kekurangan sumber daya seperti air, makanan, dan tempat berlindung. Adapun kondisi medis seperti cedera, penyakit, dan alergi. Tips survival alam liar: selalu membawa peralatan survival seperti pisau, kompas, dan api. Mencari sumber air yang aman dan membuat tempat berlindung yang kuat. Mencari makanan yang aman dan bergizi, menggunakan api untuk memasak, menghangatkan, dan mengusir predator. Menggunakan navigasi untuk menemukan jalan keluar dari alam liar.